Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam, tergantung dari audiensnya kapan menontonnya. Pada presentasi kali ini saya mewakili kelompok saya, yaitu kelompok 8, pada mata kuliah Metodologi Penelitian dan Ilmu Komputer, yang dimana kami membawa atau akan mempresentasikan mengenai pengujian penelitian. Sebelum saya lanjut ke materinya, saya ingin memperkenalkan diri anggota kelompok saya, rekan-rekan kelompok saya. Yang pertama itu ada Nurjana Nasution dengan NIM 2018-31186. Saya sendiri, Sasinya Kolbi Syarif, NIM 2018-31014. Kemudian ada Syukran Aditya Wadani, NIM 2018-31002. Dan yang terakhir ada Agil Bintoro Sandi, NIM 2018-31013. Oke, lanjut ke slide selanjutnya. Oke, di dalam penelitian pastinya terlibat beberapa orang dan alias aktor atau yang mengeksekusi. Nah, 3 aktor utama dalam penelitian tersebut ialah yang pertama mahasiswa, yang dimana mahasiswa ini yang mengidentifikasi, mendekati alias meng-approach masalah dan memecahkan masalah tersebut. Kemudian ada supervisor atau nama lainnya biasanya itu pembimbing. Kalau misalnya kita sedang melaksanakan atau mengerjakan tugas akhir ataupun skripsi, nah supervisor ini adalah pembimbing yang dimana memberi arahan, membimbing Anda dalam pekerjaan Anda dalam menyelesaikan penelitian tersebut. Kemudian yang ketiga itu ada penguji. Nah ini biasanya kalau udah kita masuk ke tahap sidang atau defending our thesis. Jadi itu penguji adalah seseorang yang secara kritis menilai pekerjaan kita sebagai orang yang meneliti. Oke. Next. Di sini ada sebuah ilustrasi bagaimana antara student alias mahasiswa, supervisor alias pembimbing, dan examiner alias seorang pengujinya itu saling berkaitan. Nih, misalnya dari mahasiswa. Mahasiswa dialah yang drivernya, dia yang mengetahui arahnya kemana sebuah penelitian yang dia akan bawa. Kemudian driver ini mengidekan suatu project di mana dia pastinya, walaupun dia yang merupakan driver, pastinya kita membutuhkan orang yang bisa membimbing kita karena kita belum sepenuhnya entah mungkin kita butuh pencerahan, arahan seperti bagaimana harusnya kita membawa suatu masalah itu. Nah, sini ada guidance yang merupakan wewenang atau job desk dari seorang supervisor. Kemudian supervisor tidak hanya memberikan bimbingan, tapi juga encouragement alias semangat, motivasi agar mahasiswa ini semangat dalam menjalani penelitiannya yang merupakan inputnya merupakan encouragement dan guidance. Kemudian outputnya itu ada, nah kemudian itu antara supervisor dan penguji itu mereka berkoordinasi bagaimana suatu penelitian tersebut bisa dijalankan menjadi sebuah proyek di mana supervisor tadi saya sudah jelaskan dia memberikan guidance alias bimbingan atau arahan, kemudian si pengujinya yang biasanya kalau kita sudah sidang, terus kemudian ada assessment berupa revisi, nah itulah yang diberikan outputnya kepada student kembali. Oke. Selanjutnya di sini ada parameter penilaian skripsi, beberapa parameter penilaian skripsi menurut Benston pada tahun 2008. Yang pertama itu ada general. Ya, di cakupan general ini, penguji akan melihat relevansi, yaitu kevalidan kesesuaian topik yang telah dipelajari, dan pentingnya temuan dan jumlah kontribusi yang telah Anda capai selama melaksanakan penelitian. Kemudian report.
report itu mencakup bagaimana penguji mencari kejelasan, konsistensi, penggunaan argumen yang tepat, diferensiasi yang jelas antara pekerjaan Anda dan orang lain. Jadi tidak ada yang Anda mungkin mendapat inspirasi dari someone's work, but you don't copy it. That's how to differentiate between our own and others. Nah, dan dalam bagaimana kita memilih referensi yang tepat. Kemudian ada defense. Defense ini adalah tahap di mana kita di sidang dalam mempertanggungjawabkan hasil penelitian kita yang telah direport, disusun laporannya menjadi suatu laporan ataupun laporan tugas akhir ataupun satu buku skripsi. Kemudian penguji akan menilai jenis argumen yang telah dibuat berdasarkan objek penelitian untuk mendukung bagaimana Anda mempertahankan klaim dan kesimpulan akhir dari skripsi atau tujuan akhir atau solusi yang menjadi pemecahan dari masalah yang kita angkat. Kemudian other lebih ke arah yang administrasi. Jadi ya seperti other necessities yang walaupun dia kecil, maksudnya tidak terlalu terdampak secara langsung terhadap hasil akhir penelitian, tapi tetap harus dibutuhkan. Nah, apakah kita sudah menggunakan SOP yang benar selama menjalankan penelitian? Sudah kan memberikan dokumentasi sebagai bukti-bukti nyata bahwa kita sebagai student sudah memberikan bukti yang nyata bahwa kita melakukan penelitian tersebut. Oke. Kita next, di sini lanjut lagi parameter penilaian skripsi. Jadi general itu mencakup relevansi topik yang dipilih, orisinalitas topik yang dipilih, walaupun kita menggunakan beberapa referensi dari studi literatur atau jurnal-jurnal yang sudah terdahulu, tapi kita tetap harus mempertahankan orisinalitas karena kita tidak boleh mengcopy apa yang sudah menjadi hak paten dari orang lain. Pentingnya temuan pada inovasi yang kita bangun, sejauh manakah pekerjaan adalah pekerjaan siswa sendiri. Ya, jadi karena memang skripsi adalah hal yang sangat pribadi, jadi kita ingin memastikan bahwa penilaian tersebut objektif dan benar-benar sesuai dengan apa yang dikerjakan oleh siswa. Oke, report itu yang dinilai merupakan kejelasan presentasi, bagaimana kita membawa data-data, bagaimana kita menyampaikan informasi, bagaimana kita menjelaskan, kemudian konsistensi antara berbagai bagian laporan. Jadi antara laporan yang satu, data yang satu, informasi yang satu itu saling beruntutan menjadi satu kesatuan yang memang benar adanya, sistematis. Kemudian tingkat wawasan yang terlihat dari argumen yang disajikan. Pastinya itu kemudian ada kemampuan untuk membedakan antara pikiran orang lain dengan pikiran sendiri, kemampuan untuk menangani referensi dan kutipan, itu, dan kesan gaya umum, maksudnya kayak bagaimana dia membawa dirinya dalam tahap sidang tersebut. Nah, oke. Lanjut di sini defense. Nah, gimana yang dinilai itu tingkat wawasan yang jelas dari argumen dan yang disajikan untuk mendukung klaim dan kesimpulan, tingkat wawasan yang terlihat dari diskusi dalam menanggapi pencarian yang relevan. Nah, yang lainnya itu bagaimana siswa tampil sebagai lawan, maksudnya bagaimana membawa diri, bagaimana cara berpakaian, apakah sudah rapi, apakah sudah kredibel. Karena biasanya penguji itu tidak hanya melihat bagaimana wawasan kita dalam membawakan topik, namun pasti juga melihat bagaimana tampilan kita, apakah sudah rapi, apakah sudah siap dalam menyampaikan suatu isu yang dibahas. Kemudian penggunaan tengah waktu pastinya itu sangat sakral, sangat penting, dan persyaratan formal lainnya seperti berkas-berkas yang harus dipenuhi sebelum bisa mencapai tahap sidang. Oke, lanjut di sini ada penilaian.
Oke, oleh Sinek pada tahun 1999. Ya, pastinya itu apa saja pertanyaan penelitiannya. Kemudian apakah itu pertanyaan yang bagus? Maksudnya bagus dalam artian itu sesuai dengan apa topik skripsinya atau topik penelitiannya dan berbobot yang benar-benar kritis. Kemudian apakah siswa menjawab pertanyaan itu secara memadai, secara sesuai dengan apa yang tertulis. Kemudian apakah siswa memberikan kontribusi yang memadai terhadap pengetahuan. Next. Di sini juga masih lanjutan dari penilaian penelitian. Ada seperti general considerations, yaitu pertimbangan ini terjadi pada sebuah jenis proyek di semua tingkat. Kemudian foundations of your project, dasar. Apakah keberadaannya dibenarkan dalam literatur lain di lapangan? Jadi, jika kita ingin melaksanakan suatu penelitian, kita pasti harus memiliki wawasan. Setidaknya dasarnya. Apakah ini benar? Apakah ini benar adanya seperti itu? Kemudian, the project approach. Maksudnya pendekatan yang digunakan dari perspektif teknis. Yaitu bukan sudut pandang manajemen proyek, apakah metode yang benar digunakan, apakah data yang tepat dikumpulkan. Kemudian ada yang keempat, results and contribution. Yang jelas, contribution merupakan kontribusi kita dalam menjalankan proyek tersebut. Apakah kita benar-benar turun tangan terhadap penelitian yang dilakukan. Dan dari situ merupakan tolak ukur bagaimana hasil akhir kita ke depannya. Oke, sini ada rangkuman penilaian penelitian. Kemudian ada research, report, dan presentation. Nah, dari validasi masalahnya, metode yang digunakan, dan hasil serta penarikan kesimpulan. Kalau report itu laporannya dia gimana penulisannya, penerapan standar formatting, sitasi dan referensinya, apakah sudah benar, apakah sudah sesuai dengan yang dibawakan. Terus presentation bagaimana kita mempresentasikan alurnya, apakah sudah runtut, apakah sudah sesuai, nggak lompat dari A tiba-tiba ke Z, tapi kita benar-benar menjelaskan dari A, B, C, sampai mengupas ke Z. Kemudian ada penguasaan materi presentasi. Kita, walaupun public speaking sangat dibutuhkan, kalau seseorang yang benar-benar memahami pasti akan berbicara sesuai dengan wawasannya. Kemudian argumentasi dan mempertahankan apa yang telah dilaksanakan. Oke, di sini selanjutnya ada kiat-kiat bagaimana sih cara mempersiapkan presentasi. Secara umum, pastinya kita harus menyesuaikan dengan alur penelitian. Kita menjelaskan kegiatan apa saja yang kita lakukan mulai dari hari pertama sampai selesainya penelitian tersebut kita lakukan. Kemudian, gunakan tema presentasi yang putih bersih. Hindari menggunakan gambar dan animasi yang tidak perlu, karena itu bisa membuat kesan yang berantakan dan tidak sejalan dengan apa yang ingin kita sampaikan sebenarnya. Gunakan font hitam pastinya, karena ini adalah tesis defense yang pastinya formal, dan kata-kata yang penting. Bisa diberikan penekanan dengan font warna yang lain yang lebih mencolok, misalnya merah atau biru. Ukuran fontnya kalau bisa jangan terlalu kecil, karena yang akan dibaca ada di slide-nya. Nggak mungkin kita harus melihat dulu secara pasti. Lanjut, citation boleh disebutkan di kalimat dalam slide dengan font yang mungkin bisa lebih kecil, antara 18 atau 20. Kemudian slide ya berisi paragraf penuh. Ini sangat penting karena kita bukan membaca koran, kita hanya PowerPoint presentasi itu hanya menampilkan poin-poin penting dari apa yang ingin kita lakukan. Selebihnya kita menjelaskan secara lisan. Kita tidak membaca pure. Kemudian gunakan slide size standar.
karena secara umum ya, benar proyektor mendukung ukuran yang 4:3 dibandingkan 16:9. Oke, headsetnya ini juga ada banyak, ada 8 set presentasi. Yang pasti presentasi kita gunakan dengan tenang, gunakan suara yang lantang, jangan yang pelan, karena tidak akan kedengaran. Kemudian pastinya jangan menggunakan nada yang ragu. Sekalipun mungkin ada peluang kita karena mungkin grogi atau gugup, kita agak sedikit blank, tapi jangan sampai mempengaruhi bagaimana kita menyuarakan pikiran kita dan harus meyakinkan. Nah, ini juga untuk suara atau cara bicara itu jangan terlalu tergesa-gesa. Coba, tapi enggak juga terlalu lambat, tapi dengan cara yang tenang, santai, tetap rileks, dan tetap menggunakan mata. Jangan terlalu sering melihat slide, tapi tataplah mata yang berada di hadapan kita karena itu lebih sopan. Oke. Berikan penekanan suara terhadap poin-poin yang dianggap penting, karena intonasi itu sangat penting, di mana kita bisa merepresentasikan atau menekankan bahwa hal tersebut penting atau krusial. Oke. Nah, seperti tadi yang saya jelaskan, mata kita harus menghadap kepada penguji peserta sidang. Jangan membaca slide. Jangan mata kita itu terpaku pada slide. Itu menggambarkan kita sebagai seseorang yang kurang paham dengan apa yang ingin kita bawakan, dan itu akan terkesan tidak meyakinkan para penguji. Nah, selanjutnya benar, kita akan kehilangan roya. Itu pasti karena cara bicara antara kita, membaca dengan bicara langsung itu pasti akan berbeda. Kalau kita membaca pasti intonasinya akan berbeda, benar-benar terasa. Kemudian seperti yang tadi sudah saya jelaskan juga, slide itu hanya berisi poin-poin, jangan sampai isinya benar-benar seperti koran, seperti satu halaman skripsi di kopas satu-satu di satu slide per slide. Oke. Kalau sebisa mungkin hindari juga menghafalkan, tapi kalau misalnya memang benar-benar sesuatu yang krusial dan tidak boleh ada kesalahan sedikit pun, seperti data misalnya. Data kan kita nggak bisa untuk improvisasi kan. Jadi kita harus benar-benar mengingat data-datanya yang sesuai. Kalau misalnya seperti teori, mungkin kita bisa mengimprovisasi, tapi tetap dengan landasan yang sama. Dalam sesi tanya-jawab, nah ini juga nih, karena pada sesi tanya-jawab itulah penguji sebenarnya mulai menilai kita yang sebenarnya di situ. Karena bisa jadi kita lancar dalam menjelaskan apa isi presentasi, tapi kemudian ketika kita ditanya, kita bisa jadi gelagapan atau lupa. Nah, di sini itu sebaiknya pada sesi tersebut sebaiknya kita dengarkan dulu dengan baik, dengan tenang, catat juga poin-poin penting dari pertanyaan tersebut. Jika perlu, dicatat ya. Kemudian ditunggu sampai si pengujinya selesai bicara. Jangan langsung memotong, karena itu bersifat tidak sopan dan bisa saja mengurangi nilai. Dan bisa jadi kalau kita memotong di pertengahan penguji bertanya, bisa jadi kita di counter attack, malah bumerang jadi kita. Oke? Kemudian pahami dan hafalkan referensi utama. Nah, referensi, situasi, dan data itu pastikan harus di-quote secara benar sesuai dengan adanya faktanya. Jadi kalau teori-teori bisa kita improvisasi, namun dengan catatan tetap sesuai dengan ilmu yang ada. Oke. Dan hindari kata-kata seperti saya pikir, saya rasa. Intinya
hindarilah kata-kata yang tidak meyakinkan. Oke, itulah tadi presentasi dari kelompok 8. Saya sebagai perwakilan dari kelompok 8 pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.